Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifadila Zakianti. Saya dari SMK Kesehatan Aras kelas 10A. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, perkembangan iptek di Indonesia tertinggal jauh dengan negara-negara Eropa dan Amerika. Bahkan pula negara-negara Asia seperti Jepang dan Cina. Hal ini disebabkan karena 1. Masih terbatasnya orang Indonesia yang mendapat pendidikan barat, terutama pendidikan tinggi. 1. Kurangnya keinginan dari pemerintahan maupun perusahaan swasta yang ada di Indonesia untuk melakukan ahli teknologi. 3. Tidak adanya inovasi teknologi yang berarti di dalam masyarakat Indonesia. Tetapi, seiring berjalannya waktu, perkembangan iptek di Indonesia semakin berkembang dari tahun ke tahun. Sejak Indonesia masih dalam penjajahan Belanda, perkembangan iptek di Indonesia mulai berkembang. Perkembangan iptek di Indonesia dipelopori dan diperkenalkan oleh pemerintahan kolonial Belanda dari persenjataan modernnya, transportasinya, dan teknologi-teknologi tersebut yang berasal dari negara-negara Eropa. Dan juga kolonial Belanda menanamkan pengetahuan teknologi melalui pendidikan kepada masyarakat. Perkembangan iptek di Indonesia semakin berkembang dari mulai penjajahan sampai sekarang. Dan juga perkembangan iptek di Indonesia juga bisa berkembang karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan iptek di Indonesia, yaitu yang pertama, faktor pemerintahan. 2. Faktor SDM yang berkualitas. 3. Faktor pengaruh dari negara lain. 4. Faktor arus globalisasi. Adapun dampak positif dari perkembangan iptek di Indonesia yaitu 1. Memberikan kemudahan. 2. Mempermudah dan meluasnya berbagai informasi. 3. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan. 4. Ekonomi akan meningkat pesat. 5. Pelajar tidak gagap teknologi. 6. Sarana untuk hiburan. Ada juga dampak negatif dari perkembangan iptek di Indonesia yaitu yang pertama, hilangnya budaya tradisional. 2. Banyaknya penipuan. 3. Banyaknya tindakan ilegal di internet. 4. Maraknya sifat malas. 5. Penyalahgunaan terhadap fungsinya. 6. Banyak beredar berita hoaks. 7. Banyak informasi yang tidak mendidik. Segitu saja informasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Semoga semua yang saya berikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.